Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarrafal mu'minina bitasrifi nuril iman wa wa'adahum bidukhulil jannah khalidina fiha wal hauri wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan kepada bapak dan ibu pengurus masjid, kemudian yang kami muliakan nenek mama alim ulama, para orang-orang tua kami, bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat yang insya-Allah pada subuh hari ini kita masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ucapan syukur tak bosan-bosan kita sampaikan kepada Allah, karena pada subuh hari ini kita adalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk datang menunaikan salat secara berjemaah. Maka tidak akan mungkin ketika kita datang subuh ini di rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin tidak Allah berikan pahala yang besar bagi kita nantinya. Karena dalam Al-Quran saja Allah telah menggambarkan aqimis salah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikan salat itu, kata Allah, semenjak tergelincir matahari sampai masuk waktu malam. Wa Qur'anal fajar, dan dirikan akan salat fajar atau salat subuh, kata Allah. Kalau kita melihat akan ayat Allah ini, bahwa penyebutan salat subuh itu dipisahkan dari salat-salat yang lainnya. Aqimis salah liduluki samsi, semenjak tergelincir matahari sampai masuk waktu malam. Maka di situ disebutkan zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa Qur'anal fajar, dan dirikan salat subuh, kata Allah. Maka dalam ilmu Al-Quran, ketika ada penyebutan yang dipisahkan dari kebanyakan, maka pertanda ada keutamaan yang besar di dalamnya. Kenapa subuh dipisahkan dari salat yang lainnya? Karena Allah siapkan keutamaan yang besar di subuh ini. Salah satu yang disampaikan oleh Nabi, siapa orang yang salat subuh secara berjamaah, maka ia sama seperti orang yang salat seluruh malam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang mesti kita syukuri. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita akan tetap menunaikan subuh ini secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat ini akan menjadikan kita menjadi umat yang akan dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin dekat dengan Allah, kalau ingin bertemu dengan Allah, maka buka pintunya. Apa pintunya? Yaitu perbanyak salawat kepada beliau. Ketika salawat kepada beliau diperbanyak kepada Rasul, maka itu yang akan membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini insya-Allah, karena setiap kita menginginkan akan keselamatan dunia dan akhirat, maka subuh ini insya-Allah kita akan melihat bagaimana cara memperoleh akan keselamatan dari Allah dunia dan akhirat itu sendiri. Apa makna keselamatan itu? Di dunia kita menginginkan akan kehidupan yang lancar. Di dunia kita menginginkan akan aktivitas yang mudah, menginginkan akan rezeki yang banyak. Ketika di akhirat kita membutuhkan dan menginginkan bagaimana ditempatkan di tempat yang paling sempurna bernama surga nantinya. Itu keinginan manusia. Ketika keinginan kita untuk itu semua tidak mungkin hanya didapatkan kalau kita tidak mau mendekat kepada Allah.
Makanya dalam Al-Quran itu Allah sebutkan, maka selalulah memperbaiki akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan hablum minallah. Apa makna hablum minallah itu? Secara umum kita artikan Bapak dan Ibu, hablum minallah itu dengan hubungan makhluk dengan Khalik, hubungan hamba dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Allah. Tapi makna hakikat dari hablum minallah itu dalam kitab tafsir, bahwa hablum minallah diartikan perjanjian manusia dengan Allah. Apa makna perjanjian? Dahulu kita berjanji, alastu birabbikum, maukah engkau menjadikan aku sebagai Tuhan? Qalu bala syahidna, kami bersaksi akan menjadikan engkau Tuhan ya Allah. Maka menepati janji itulah baru dikatakan dengan berhubungan baik dengan Allah. Itu yang diminta Allah. Kalau ingin selamat dunia akhirat, mudah bagi Allah. Magiah keselamatan untuk hambanya selama di dunia, mudah. Magiah rezeki sebanyak mungkin, mudah. Magiah kemudahan dalam hidup, mudah bagi Allah. Tapi dekati Allah tadi. Perbaiki selalu akan hubungan dengan Allah itu. Agar apa nantinya? Agar hidayah Allah berikan ke dalam hati kita nantinya. Yang dikatakan. Kan dalam kan Bapak dan Ibu. Apa kini ko kata Allah Subhanahu wa taala dari hadis qudsi, yang ibadi kullukum dalin, hai hamba-hambaku kalian semua tersesat, kata Allah. Ila man hadaitahu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah di antara salah seorang kamu, kata Allah. Semua manusia ini asalnya sesat. Semua manusia ini asalnya tak tahu menau. Semua manusia ini asalnya adalah dalam keadaan yang tidak tahu. Maka ketika mereka ingin tahu, bisa aku berikan, bisa. Bagaimana? Adalah orang yang aku beri hidayah, petunjuk dalam kehidupan, kata Allah. Jadi yang dicari dalam hidup itu hidayah Allah. Tidak bisa kita minta kepada orang lain, tidak bisa. Karena Allah lah gambarkan dalam Quran. Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56? Kata Allah, innaka lah tahdi man ahabta. Engkau takkan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Karena hidayah itu milik Allah dan Allah yang akan memberinya. Jadi kalau kita berdoa Bapak dan Ibu, ketika kita berdoa itu yang diminta jangan harta saja. Yang diminta itu bukan hanya pangkat saja. Yang diminta bukan jabatan, yang diminta bukan dunia, tapi minta hidayah ke Allah. Itu yang akan menunjuki kehidupan. Ketika ditunjuki hidup manusia, ditunjuki hidup kita oleh Allah, yakinlah keselamatan dunia itu Allah berikan nantinya. Maka apa makna hidayah itu sendiri? Apa itu hidayah Bapak dan Ibu? Apa itu hidayah? Hidayah itu setidaknya makna dalam Al-Quran kita melihat ada beberapa makna hidayah dalam Al-Quran. Pertama, hidayah itu adalah merupakan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan seseorang untuk ibadah kepada Allah. Itu hidayah. Jadi ketika hidayah diberikan, yang awak akan semakin mudah untuk ibadah. Makanya buka Quran surat yang kedua, pada ayat yang kedua, kata Allah mengatakan, kalimat hidayah itu disandingkan pertama kali dengan takwa, hudan lil muttaqin. Bahwa kalimat hidayah, hudan, petunjuk disandingkan dengan takwa. Artinya kata Allah, kalau orang semakin banyak bertakwa, maka semakin hidayah Allah diberikan dalam hidupnya. Itu kata Allah. Semakin mereka meningkatkan takwa, hidupnya semakin diberikan petunjuk. Tapi sebaliknya juga seperti itu. Ketika orang jauh dari kata takwa, ketika orang tidak mau untuk bertakwa kepada Allah, maka ia akan jauh juga dari hidayah Allah. Maka apa yang diminta? Takwa. Takwa kata Allah. Apa itu takwa? Ulama mengatakan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan.
Apa itu takwa? Kata Ali bin Abi Talib, al-khawfu minal jalil. Bagaimana memiliki rasa takut kepada Allah. Dibuktikan rasa takut kepada Allah itu dengan bagaimana kita beramal saleh kepada Allah. Apa amal saleh yang bisa mendatangkan hidayahmu itu ya Allah? Lanjutan Quran surat Al-Baqarah di ayat kedua dan ayat ketiga. Bahkan Allah mengatakan, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Engkau mau mendapatkan hidayahku, kata Allah, engkau mesti bertakwa kepadaku. Takwa tujuan memperbaiki hubungan denganku, kata Allah. Apa takwa yang bisa kami lakukan? Wa yuqimunas shalah. Maka kerjakan salat sebanyak-banyaknya, kata Allah. Jadi salat yang dikerjakan sebanyak-banyaknya. Tunaikan salat itu apapun macamnya. Jangan hanya cuma yang wajib, jangan hanya cuma kiniko yang ditambah dengan yang rawatib, tapi ketika masih memungkinkan dan ada dasar sesuai perintah Allah dan Rasul, kerjakan itu semua. Karena ulama-ulama dahulu, bapak dan ibu, itu salatnya paling kurang 40 rakaat. 7 balih yang wajib, 12 rawatib, 8 tahajud, 3 witir. Itu paling sedikit. Nah, kalau di awak barat paling banyak, bapak dan ibu, yang rutin dikerjakan sehari. Jadi Allah sampaikan, ulama sampaikan 40 rakaat itu paling minimal. Artinya adalah apa? Ingin engkau mendapatkan hidayahku, kata Allah. Ingin hubunganmu denganku baik, kata Allah. Tingkatkan takwa, tingkatkan amal saleh. Jangan hanya 40, tambah dengan yang lain. Ada nanti dengan syuruk misalkan. Kan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syuruk keutamaan sama seperti haji dan umrah. Kerjakan dengan yang lain, tambah salat sunat mutlak. Yang rawatib di mana Bapak dan Ibu? Rawatib kan 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu 12 rakaat. Sebelum asar ada enggak salat Bapak dan Ibu? Ada Ibu? Sebelum asar ada atau tidak? Buka riwayat Imam At-Tirmizi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar, qablal asar 4 rakaatin, 4 rakaat. Maka itu diistilahkan salatnya bukan rawatib tapi mutlak. Begitu juga dengan maghrib. Buka dalam hadis Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat ada 2 rakaat sebelum maghrib kalau bisa. Apa makna kalau bisa? Kalau memungkinkan. Apa contoh memungkinkan? Ketika orang di sekitaran Ka'bah, itu kan orang sibuk tawaf. Selesai orang azan, orang berbaris merapikan barisan untuk salat. Sambil menunggu orang merapikan barisan, daripada tagak-tagak saja salat 2 rakaat. Atau kini kita azan di masjid azan tapi jemaah belum datang. Sambil menunggu kira-kira jemaah datang enggak 5 menit sampai 10 menit, maka langsung tunaikan salat 2 rakaat. Tunaikan semuanya apapun yang bisa. Karena kalimat hidayah dan takwa disandingkan pertama kali dalam Quran. Semakin tingkat takwa, semakin hidayah Allah berikan. Jadi bimbingan. Apa yang lain yang bisa kami kerjakan ya Allah? Yang bisa engkau kerjakan untuk meningkatkan takwa sehingga aku berikan hidayah itu sehingga engkau memperbaiki dirimu denganku, kata Allah, adalah dengan cara banyak berinteraksi dengan Al-Quran, kata Allah. Jadi interaksi Quran itu dibagi 3 Bapak dan Ibu. Pertama qiraat, membaca. Yang kedua tilawah, memahami. Yang ketiga tahfiz, dihafalkan. Jadi qiraat dibaca pertama kali, baca. Kanlah sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, apalagi bulan Zulhijjah, kalau bisa 9 hari di Zulhijjah itu khatamkan baca Quran. Bisa Pak dan Ibu? Kalau di Ramadan kan 1 bulan Ramadan barangkali awak khatam Quran. Sekali, 2 kali. Kini di 9 hari awal bulan Zulhijjah khatamkan baca Quran. Banyak itu, banyak.
Bagaimana caranya 30 juz dibagi 9 hari? Ketika 30 dibagi 9 dapat 3 juz lebih sedikit. Kalau 3 juz lebih sedikit, kita ambil juz pertama, juz kedua, juz ketiga, maka lebihkan sedikit, kurang lebih sampai 400 atau 420 ayatan satu hari. Jadi bisa membaca Quran sampai 120 ayat sehari, 9 hari kita bisa khatam baca Quran. Sampai 120 tu panjang, memang panjang, tapi jangan sekali diborong saja gini. Dibagi ke salat yang 5. Apa salat yang 5? 420 bagi 5, maka dapat 86 ayat setiap setelah salat. Jadi kecil Allah mengatakan, bisa engkau khatam? Bisa. Bagaimana caranya ya Allah? Disampaikan, kita sampaikan. Siap subuh luangkan waktu baca 86 ayat. Siap zuhur luangkan waktu baca 86 ayat. Siap asar begitu, maghrib begitu, isya pun begitu. Bisa kita luangkan 86 ayat setiap siap salat. Sampai 120 sehari, 9 hari khatam baca Quran. Bisa ibu? InsyaAllah. Karena untuk dunia kita bisa meluangkan waktu. Kita sadar saja Bapak dan Ibu. Kita yakin saja, sadar saja. Baru terbuka pasar teh, banyak orang berencana. Apa kecil orang berencana yang sehari hari Minggu besok kami khusus pergi ke pasar teh. Diluangkan waktu untuk pergi ke pasar teh. Begitu buka tampai permainan, tampai hiburan di Kumbuah misalkan. Ada baru buka, berbondong orang ke situ. Diluangkan waktu sehari untuk itu. Sehari diluangkan. Kenapa untuk siap salat tidak bisa meluangkan 10 menit untuk baca Quran? Allah tidak minta 24 jam. Luangkan 24 jam untuk baca Quran saja. Kata Allah tidak. Tapi Allah katakan siap subuh duduklah sebentar. 10 menit kata Allah baca Quran 86 ayat. Zuhur seperti itu, isya seperti itu, maghrib seperti itu. Semua salat seperti itu. Makanya terkadang kenapa ke dalam artian kita ibadah kurang nikmat. Ba'ako ibadah kita kurang khusyuk. Ba'ako setiap ibadah tidak merubah akan kepribadian. Salah satu penyebab karena kita kurang adil kepada Allah. Di mana letak kurang adil kepada Allah? Innallah yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Apa makna adil? Untuk urusan dunia kita mau menyediakan waktu, untuk akhirat tidak. Untuk olahraga fisik kita bisa menyiapkan waktu, tapi untuk olahraga rohani kita tidak bisa. Itulah tak ada adilnya kita. Sehingga karena tidak adilnya kita, sehingga karena kurang adilnya kita, di situ nikmat ibadah kurang terasa. Coba Pak dan Ibu, memang Islam Allah dan Nabi mengatakan sehat itu penting, sehat fisik kau penting, penting. Tapi kita hanya sibuk itu, yang di dalam lupa, yang rohani lupa. Kalau untuk fisik setiap hari mungkin saja setiap pagi dari jam 7 sampai jam 8 diluangkan waktu untuk olahraga. Setiap subuh, setiap pagi sejam diluangkan waktu hanya untuk olahraga. Tapi pernahkah kita meluangkan waktu sejam hanya untuk olahraga hati? Hanya untuk mengkhususkan zikir kepada Allah? Bukankah zikir kita hanya siap salat saja yang kita gunakan? Bukankah zikir yang kita banggakan hanya zikir setiap salat? Tapi pernahkah duduk luangkan sejam zikir kepada Allah? Tuhan merahsiakan hati. Lihat dengan fisik Bapak dan Ibu. Fisik saja Bapak dan Ibu. Bagaimana fisik itu? Lihat fisik. Ketika awak sakit kepala misalkan. Sakit kepala awak di bali ubek di pasar. Di bali ubek di apotik. Di belakang ubek tadi tertulis. Apa tertulis belakang ubek itu? 3 hari tak kunjung sehat. Maka hubungi dokter. 3 hari sakit itu tidak sehat, disuruh berubek ke dokter. Kenapa salat kita lah bertahun-tahun tidak khusyuk, ibadah lah bertahun-tahun tidak nikmat, ibadah tidak merubah akhlak lah bertahun-tahun, kita tidak pernah kadukan ke Allah. Kita santai saja, tenang saja, biasa saja. Itulah tak kurang adilnya kita kepada Allah. Maka baca akan Al-Quran.
Kalau tidak bisa, kenapa dunia bisa meluangkan waktu ke tempat sesuatu, tapi untuk Al-Quran kita tidak bisa meluangkan waktu. Itu yang digambarkan. Selesai nanti dari qiraat, masuk kepada yang kedua, tilawah. Siap dibaca Quran, jangan lupa dipahami. Mohon maaf Bapak dan Ibu, Quran surat yang kedua 185. Unzila fihil Quran hudan linnas. Al-Quran diturunkan kata Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Bagaimana mungkin hidup kita akan diberikan petunjuk kalau kita tidak paham apa isi Quran? Mohon maaf Bapak dan Ibu, selama ini dalam artian kita baca Quran, di dalam salat kita baca kul huwallahu ahad, tapi makna kul huwallahu ahad sampai kini kita belum tahu. Setiap salat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kam mengaji kita baca bismillah. Ka salat kita baca bismillah, baca Quran baca bismillah, makan baca bismillah, minum baca bismillah, tapi makna bismillah tidak paham sampai kini. Atau mesti disadari, mesti kita sadari itu semua. Kenapa kita mesti menyadari itu semua? Karena itulah yang terpenting. Ingin hidup diberikan petunjuk, pahami Quran. Lihatlah dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa makna bismillah? Lihat, perhatikan nanti Bapak dan Ibu. Di bismillah setiap pembukaan ayat itu bismillah, ba, sin. Tapi di ayat Iqra bismi rabbika. Bismi rabbika. Ba-nya di situ pakai alif. Ada alifnya di situ. Bismi rabbika, ada alif. Tapi di bismillah yang lain alifnya hilang. Nah, bako hilang alif di situ Bapak dan Ibu. Salah tulis orang. Salah cetak orang. Ada maknanya, ada. Kenapa di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pakai alif ba-nya, menunjukkan bahwa proses Nabi dalam mempelajari Al-Quran ketika Jibril datang, Iqra, bacalah Nabi. Baca ya Rasul, kata Jibril. Baca wahai Muhammad. Aku tidak pandai membaca. Dipelajari oleh Nabi, diiringi oleh Nabi, maka proses itu digambarkan oleh Allah dengan alif yang menunjuk panjang prosesnya. Tapi di bismillah yang lain dihilangkan alifnya. Kenapa dihilangkan alifnya? Karena Allah tidak ingin lama-lama dan panjang-panjang magiahkan rahmat dan rahimnya bagi manusia. Kalau manusia lah baca bismillah, Allah ingin langsung memberikan rahmat dan rahimnya sehingga alifnya dihilangkan di situ. Apa makna ba di situ? Ba di situ dalam kaidah bahasa Arab ada 14 makna. Tapi ba dalam bismillah itu kita bisa artikan dengan ba sebagai makna ilsak, merasa dekat diawasi oleh Allah. Ketika orang telah mengucapkan bismillah, berarti nyolah merasa diawasi dan dekat dengan Allah. Disandingkan ba dengan Allah. Apa itu Allah? Nama yang paling tinggi mencakup semua makna yang lain. Biasa kalau berdoa Bapak dan Ibu, ketika kita berdoa minta rezeki, baca nama Allah ya Razzaq. Ketika kita hidup sulit minta kemudahan, baca kini nama Allah ya Fattah. Tapi kalau Allah, itulah nama yang mencakup semuanya dan nama yang paling tinggi. Maka disandingkan ba dengan ismillah Allah. Apa maknanya? Ketikalah dibaca bismillah, berarti seorang hamba lah merasa diawasi oleh zat yang maha tinggi. Ketikalah merasa diawasi oleh zat yang maha tinggi, lah terasa oleh kita seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Rahman dan Rahimnya langsung diberikan oleh Allah. Cuba lihat sampai kini. Dari sekian bismillah yang kita baca, sudah berapakah yang menambah kedekatan kepada Allah? Dari bismillah yang dibaca, sudah berapakah kita merasa diawasi oleh Allah? Jangan mulut hanya sekedar membaca basmalah, tapi kita tidak paham apa makna basmalah. Maka penting tilawah. Bagaimana cara kami supaya bisa beli, siapkan mulai kini beli satu buku tafsir. Ada yang berbahasa Arab, ada yang lah diterjemahkan. Kalau tidak bisa bahasa Arab, beli yang terjemah. Lah banyak kini yang diterjemahan banyak. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang terkenal, lah ada terjemahan, lah ada 9 jilid, kurang lebih harganya 1.200.000-an. Harga 9 jilid kitab atau terjemahan tafsir Ibnu Katsir.
Beli itu, lihat di rumah. Buka ayat yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad. Apa tafsiran Qul huwallahu ahad? Bucak nanti yang namanya Qul a'udzu birabbin nas. Apa makna Qul a'udzu birabbin nas? Beli tafsirnya. Oh mahal beli buku itu. Kenapa kini kau hitung-hitung untuk akhirat? Kita tuh sering hitung-hitung untuk akhirat. Untuk dunia Pak dan Ibu, HP kau saja maisi paket, maisi pulsa 100.000 per 2 minggu. 100.000 per bulan. Pernahkah kita mengatakan berat? Tidak, karena kita lah merasa butuh. Lah merasa butuh. Sebulan kini kau 200.000 piti keluar. 2 bulan kini kau 400.000. Bahkan lebih dari itu. Padahal HP itu hanya sebatas untuk apa? Kadang jarang pula dibuka kepada yang baik-baik. Sering hanya untuk sibuk gini kau bercerita dalam HP. Sibuk hanya sebatas untuk media sosial. Sibuk hanya sebatas untuk melihat-lihat yang tak perlu. Itu saja gunanya kita mau mengeluarkan uang. Sementara tafsir dibeli 1.200.000. Sekali beli bukan hanya untuk dunia tapi sampai ke akhirat nantinya. Siapkan itu. Siap nanti dipahami. Setelah dipahami lanjutkan ke tahfiz. Ansuan-ansuan menghafal-hafal. Bara sanggup. Itu amalan. Apa selanjutnya amalan tadi ya Allah? Masih dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Kata Allah mengatakan nanti ayat ketiga sampai ayat keempat. Amalan selanjutnya untuk takwa yang membuat hidayah itu aku berikan. Dan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah yang diistilahkan dengan hablum minallah. Maka apa amalan selanjutnya? Dikenal dengan infak. Jadi infak pun diperbanyak. Buliah infak itu dari materi. Infak itu terkhusus kepada materi. Buliah berupa harta uang. Buliah berupa pakaian. Kami tidak punya uang. Kami hidup agak susah. Uang susah. Maka cari pakaian-pakaian yang tidak terpakai di rumah. Tapi masih layak dipakai. Kumpulkan berikan. Oh tidak bisa kami pakaian. Maka cari makanan. Mungkin kami punya agak segelas air, agihkan ke orang yang butuh. Mungkin ada makanan enggak seketik, agihkan ke orang yang butuh. Itu infak. Mode itu juga nanti dari istilah infak ada istilah nafkah, itu sama. Dari infak ada istilah nafkah. Maka nafkah itu mesti dicek Bapak dan Ibu. Kenapa nafkah itu mesti dicek? Mohon maaf bagi bapak-bapak gini yang sebagai suami mencari nafkah semenjak pagi sampai sore. Berhujan, berpanas, tak melihat kini kau bagaimana keadaan dari berpeluh keringat dari berangkit pagi sampai sore bahkan sampai malam diberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak. Sudah berapa nafkah itu yang membuat keluarga menjadi dekat kepada Allah? Itu mesti dicek, mesti dicari nafkah tadi. Kalau cuma dia agih nafkah kepada istri, cuma dia agih nafkah kepada anak, tapi tidak membuat dekat, apa beda awak dengan non-muslim? Nafkah kita tu beda dengan non-muslim. Di mana letak bedanya nafkah yang kita berikan dengan orang non-muslim? Nafkah yang kita berikan untuk keluarga adalah untuk bisa menambah kedekatan kepada Allah. Yang terpenting. Jangan mohon maaf bapak-bapak dan ibu. Bapak sibuk mencari nafkah semenjak pagi sampai sore. Sibuk bapak mencari nafkah berhujan, berpanas, berpeluh keringat. Tapi disekolahkan anak. Tapi ketika awak wafatnya tidak pandai menyelenggarakan jenazah. Tak sio-siokah nafkah yang kita berikan? Nanti ketika kita berikan nafkah kepada anak. Tapi ketika kita wafatnya tidak pandai mendoakan kepada kita. Model itu pula dengan ibu. Ibu dititipkan rumah oleh suami. Rumah itu ada tidak digunakan untuk bermunajat kepada Allah. Kalau rumah cuma untuk istirahat dan tidur saja, orang non-muslim sudah pandai seperti itu. Apa bedanya rumah kita dengan orang non-muslim? Kalau non-muslim rumahnya untuk istirahat dan tidur, kita di samping istirahat dan tidur, rumah untuk bermunajat, memahami Quran, bagaimana berdoa, ibadah dan sebagainya. Di situ salahnya. Di mana tak salahnya? Mohon maaf. Rumah petaknya besar. Kamar ada 5. Kamar mandinya per kamar juga ada 5. Tapi dari sekian besarnya rumah yang kita punya, tak ada satu ruang khusus untuk ibadah salat. Akan bahaya itu.
Kalau cita-cita awak ditanyakan tinggi Pak dan Ibu. Apa cita-cita awak Pak dan Ibu? Ingin masuk surga. Surganya yang mana dia Pak dan Ibu? Firdaus. Sudah surga Firdaus, nanti kalau dapat dalam surga Firdaus tu dengan Nabi lain. Kalau dapat rumah Nabi Muhammad nanti di samping rumah awak dalam surga Firdaus. Iaitu ingin awak Ibu? Ingin, tapi dalam ibadah tidak serius. Itulah tak tidak serius. Kamar mandi saja tanpa membuang kotoran fisik kita pasti sediakan. Kenapa tanpa salat membuang kotoran rohani kita tidak sediakan? Nompang orang salat, nompang salat Pak, silahkan. Di mana salat Pak? Di depan. Janganlah depan, belakanglah. Jangan belakang di kamarlah. Tanpa salat saja pindah-pindah. Tapi tanpa kamar mandi tidak pernah pindah. Maka cek nafkah itu. Cek semuanya balik. Cek nafkah. Jangan sampai nafkah yang kita berikan tidak membuat kita dekat kepada Allah. Itu gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika nanti kata Allah engkau telah banyak infak, engkau telah banyak menambah itu semua, memberikan infakmu kepada siapapun, maka yakinlah hidayah Allah berikan. Ketika kami berniat infak, ke siapa kami berikan ya Allah? Dalam ayat yang umum, wal jarizil kurba, kepada keluarga terdekat. Siapa keluarga terdekat itu diterangkan dalam ayat yang lain, lil walidain, kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Sudah kedua orang tua, ke siapa ya Allah? Wal akrabin, kepada keluarga terdekat, maknanya saudara awak dan juga tetangga sekitar rumah awak. Jangan kita sibuk nanti membantu orang yang jauh, tapi terkadang ada orang tak makan di samping rumah awak tak mau tahu. Jangan kita sibuk dengan yang jauh, tapi ada keluarga terdekat awak yang dun sanak jawab, bersaudara jawab, anaknya putus sekolah kita tak mau tahu. Maka berikan itu. Kemana sesudah itu ya Allah? Disampaikan wal yatama wal masakin. Cari anak yatim, cari orang miskin. Maka infakkan itu. Maka mesti ditargetkan, mesti dipetakan. Petakan semenjak kini. Kalau cuman ibadah kita semenjak dulu sampai kini cuma seperti itu, cuma seperti itu. Kenapa kita Allah masih berikan kehidupan untuk awak? Allah tu memberikan kita kesempatan hidup Bapak dan Ibu agar kita berubah menjadi yang lebih baik. Dia aja kesempatan hidup sampai detik ini. Kenapa? Karena Allah masih ingin. Silahkan kata Allah. Berubahlah menjadi yang lebih baik. Artinya ibadahnya pun juga meningkat. Kalau cuma ibadah semenjak dulu seperti itu, sekarang pun juga seperti itu. Mengapa mesti lama-lama bana hidup dunia Allah? Makanya Allah berikan kesempatan untuk apa? Tingkatkan itu semua. Mulai dari kini petakan. Kenapa untuk pekerjaan kita bisa memetakan? Kenapa untuk kerja kita bisa mentargetkan ini yang kami kerjakan, ini yang kami petakan? Kenapa untuk ibadah kita tidak pernah petakan? Ambil sebuah buku, tuliskan. Sehari kini salat iko yang mesti dikerjakan. Yang wajib dikerjakan sunnatnya. Keluarkan semua salat sunnat. Buatkan di buku ini yang mesti kami kerjakan sehari. Siap dikerjakan checklist. Ketika tidak dikerjakan silang. Buat tulisan di bawahnya. Apa tulisan di bawahnya? Barabana hebat awak, barabana pahala awak. Sehingga kita bisa meninggalkan salat sunnat. Tulis. Ma yang kau bisa memotivasi awak. Tulis itu, petakan. Mari itu pula dengan Al-Quran. Tulis, bala buat Al-Quran. Tulis hari ini selesai baca Quran 400 ayat. Buat dalam buku. Petakan. Karena kita kurang memetakan Bapak dan Ibu. Karena kita tidak memetakan. Sehingga ibadah kita itu terkadang naik turun. Itu gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan infak. Ketika nanti kitalah berinfak, lah kita berikan apapun kepada orang lain, yakinlah kata Allah, di samping hidayah aku berikan, maka engkau takkan pernah merugi. Lan tabura, sekali-kali tidak akan pernah merugi. Ada orang tu dekat dengan Allah dengan zikir. Karena kalau kita cari orang-orang ahli qalbu, ada orang tu dekat dengan Allah zikir, ada orang tu dekat dengan Allah tu dengan salawat, ada orang dekat dengan Allah tu dengan infak. Jadi bisa dekat dengan Allah, bisa dengan apa? Infak sebanyak-banyaknya. Kalau infak kita kepada orang, takkan mungkin dalam artian kita akan merugi. Saya pernah punya pengalaman luar biasa Pak dan Ibu. Dulu waktu masih di pondok,
waktu masih di pondok sekitaran kelas 5. Kelas 5 tu baru masuk ke 1 aliyah. Jadi kami punya guru, kami punya buya, kecik buya, cubalah pai mengaji pelah. Kama buya, pailah mengaji ke tempat ibu-ibu tu pelah. Ada waktu tu surau. Surau tu ibu-ibu mengaji dengan buya tadi. Dan di saat itu orang yang hadir luar biasa, rami, kurang lebih sampai 100 orangan. Waktu tu masih muda baru Bapak dan Ibu. Kini pun kan muda ya sebenarnya baru. Dulu waktu mengaji di situ mulailah mengaji. Waktu tu usia 17 tahun atau 18 tahun tak salah. Mulai mengaji, ketika selesai mengaji bertanya ibu-ibu sedang. Lah barau mau cucu, enek-enek lah barau mau cucu enek kini itu. Apa mau jawab? Umur 17 baru nek. Oh, datang enek tu tagak, datang ke atas meja, datang dekat meja, diletakkan oleh beliau uang RM5.000. Akhirnya yang semua tadi, yang lain pun tagak ulo semuanya, diletak ulo pitih berada dia. Terkumpullah uang di saat itu kurang lebih entah 800 atau 900 ribu. Ya namanya awak muda-muda, Pak Ibu ketik-ketik nampak pitih sebanyak itu kan luar biasa. Ketika nampak uang sebanyak itu, hati awak tak menerima. Sagan awak mambiak. Akhirnya basarahkan ke buya. Buya, kok ada pitih 800 ribu buya? Ambillah untuk buya. Tak ada. Kan untuk Alfi itu. Oranglah berniat untuk Alfi. Ambillah untuk Alfi. Ambil salah. Tak ada buya. Tak ada buya. Untuk buya salah. Kok untuk buya, kok untuk surau, untuk ambil salah di buya. Ya bana cik buya. Ya bana. Jadi, makasih ya cik buya. Jadi, pulang bila buya. Jadi, barangkali mau keluar masjid tu Bapak dan Ibu. Ketika keluar di pintu kecik hati, dia menyasa awak magihan. Itu kecik awak nyasa magihan. 800 ribu waktu itu kan gadang. Di malu anak sekolah punya biti 800 ribu. Tapi bisa dapat itu. Tapi ketika dia agihkan menyasa. Kecik hati, alah tagihan. Setengah hati mengecian, balo kami minta balik. Nyolah tagihan. Sagan doa. Itu. Tapi dahsyatnya, perhatikan janji Allah Subhanahu wa taala lan tabura, sekali-kali tidak akan pernah merugi. Apa janji Allah? 1 pekan setelah itu datang seorang bapak bertanya, Alfi, ya Pak, samlah kelas bara kini, kelas 5 Pak, bara tahun le sekolah, 3 tahun le Pak, bara uang sekolah sebulan, sekian Pak, ambo biayai sekolah, uang sekolah sampai selesai, kata Bapak tadi. Itu luar biasanya. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, awak infak bukan dengan awak, tapi pitih yang diagih orang gawak. Dan niat awak hati awak separuh-separuh lo, separuh ikhlas, separuh tak rela. Tak ada ikhlasnya tu. Separuh dah ikhlas, separuh tak rela. Tapi Allah lah ganti dengan yang luar biasa. Itu gambaran Allah. Tapi terkadang kan memang sulit. Kami pernah salat di sebuah masjid Bapak dan Ibu. Ketika salat di sebuah masjid, selesai dari itu, dari masjid tu menjelang pintu keluar tu ada kotak amal terletak samping pintu. Dari berjalan dari siku menjelang kotak amal tu mengecek hati. Sedekah hendak, sedekah hendak, sedekah hendak, sedekah hendak, sedekah hendak. Sampai dekat kotak nanti tagak di samping kotak, baranti samping kotak, kuih je hati yang sedekah. Dikeluarkan pitih dari kantong, keluar 100 ribu, keluar 5 ribu. Semua yang masuk Bapak dan Ibu, jujur sajalah. 5 ribu yang masuk. Kita cita-cita awak tinggi. Cita-cita ingin dapat hidayah. Ingin hidup dia kini kau dimudahkan. Rasaki dimudahkan. Sarugo diinginkan. Firdaus ke surganya. Tapi dalam ibadah terkadang kita tidak serius. Maka petakan mulai hari ini. Carilah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Carilah petunjuk Allah itu dengan meningkatkan takwa kepada Allah. Karena selama ini mungkinlah rusak hubungan kita dengan Allah. Mungkinlah agak kurang hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan itu semua dengan Allah. Ketikalah memperbaiki hubungan dengan Allah, kita meningkatkan takwa. Kalimat takwa dalam Quran pertama kali disandingkan dengan hidayah. Ketika engkaulah takwa, maka hidayah didapatkan, hubungan akan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang diinginkan oleh Allah, dan makna hidayah pertama adalah bimbingan Allah untuk mudah melakukan ibadah. Kemudian apa makna bimbingan yang kedua? Bimbingan ibadah, makna hidayah yang kedua adalah bagaimana orang akan diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Itu hidayah. Ada nanti istilahnya Bapak dan Ibu, sukses saja tapi tidak bahagia. Itu dalam istilah Arab disebut dengan fauzun.
Jadi kalau ada nama orang Fauzan, Fauzi, Faiz, itu artinya orang yang diharapkan untuk sukses. Tapi ada orang kiniko yang dalam artian bahagia, tapi belum tentu sukses. Istilahnya dalam bahasa Arab disebut dengan farihun. Farih. Jadi kalau nama orang Farhan, itu berarti orang yang diharapkan untuk bahagia. Tapi orang kalaulah dapat hidayah, kece Allah bukan hanya sukses, bukan hanya bahagia, tapi sukses dan bahagia aku berikan, kata Allah. Ketika sukses dan bahagia, bahasanya berubah menjadi falah. Hayya 'alal falah. Jadi falah itu sukses dan bahagia. Cubalah Bapak dan Ibu contoh. Mana yang ingin Bapak dan Ibu? Ingin sukses saja tapi tidak bahagia, atau bahagia tapi tidak sukses? Tidak ada pilihan kategori Ibu. Dua tadi pilihan ini. Sukses atau bahagia tidak sukses. Atau jadi orang kaya tapi kini kau banyak pikiran, atau orang miskin kini kau tenang-tenang saja. Mana yang ingin? Ingin keduanya. Allah itulah tahu, kecil Allah manusia itu ingin semua. Sukses mereka inginkan, bahagia mereka inginkan. Makanya kata Allah namanya falah. Maka cari, kata Allah, dengan hidayah. Ketika hidayahlah didapatkan, maka sukses bahagia aku berikan. Allah panggil dengan salat hayya 'alal falah. Kita diajak oleh Allah, mari jemput kebahagiaan dan kesuksesan itu, kata Allah. Mana hidayah? Maka mulai hari ini itulah ingin disampaikan, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan berada di dunia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Maka mulai hari ini petakan kehidupan kita. Yang diminta bukan hanya dunia, jangan hanya uang diminta, jangan hanya diminta harta, jangan hanya diminta kendaraan, jabatan, tapi mulai hari ini minta untuk akhirat bernama hidayah. Kalau dalam perjalanan saja kita butuh rambu-rambu, dalam hidup di dunia saja kita butuh rambu-rambu, dalam berjalan dengan kendaraan kita butuh rambu-rambu petunjuk, maka sudah semestinya hidup kita juga butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cari petunjuk Allah itu dengan memperbaiki hubungan dengan Allah yang diistilahkan dengan hablum minallah. Setelah dari hablum minallah itu, maka insya-Allah ketika nanti yang hubunganlah baik dengan Allah, takwa kita meningkat kepada Allah, maka insya-Allah maka disitulah hidayah Allah akan Allah berikan nantinya. Tapi yang ingin digambarkan terakhir, apa yang ingin digambarkan? Karena Nabi lah pernah menggambarkan, kecik Nabi sautani mal'unani fid dunya wal akhirah, akan ada dua suara yang dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat yang akan banyak terjadi bagi umatku. Apa itu? Mizmar inda ni'mah waranatun inda musibah. Bagaimana umatku itu, kata Nabi, ketika senang mereka lalai, ketika sedih mereka banyak angan-angan. Saya lihat ketika senang Bapak dan Ibu, hidup ketika senang bahagia kan memang jarang, agak lalai. Mohon maaf, dalam acara-acara pernikahan, pesta perkawinan, kita tidak tunjuk semua, tapi sebagian kecil ada. Karena pesta perkawinan awak dalam keadaan bahagia luar biasa, kadang salatnya tidak tepat waktu lagi. Kadang salatnya lah jauh dari kata waktunya. Itulah gambaran Nabi, kalau senang banyak yang lalai. Kemudian yang kedua, akan banyak di akhir zaman ketika sulit tidak terima, banyak menyalah-nyalahkan Allah dan panjang angan-angan. Iya Ibu? Iya mau itu Ibu? Tidak. Semoga contoh. Dulu Ibu pernah dilamar orang Ibu? Pernah Ibu dilamar orang dulu? Dulu tidak kini lah aja bro. Dulu ada. Ketika dilamar orang dulu, datang orang melamar, wak tolak lamaran orang tadi, tidak ketuju dia wak. Kemudian datang orang surang lain. Ketika datang orang surang lain, wak terima lamaran orang tadi sampai berumah tangga. Kiranya pas berumah tangga hidup agak susah seketik, agak payah hidup ketika rumah tangga. Malam menjelang tidur dihidupkan TV, nampak dalam TV tadi yang pernah melamar awak dulu, yang lamarannya tulak dalam TV. Bamerek di bawahnya anggota DPR RI. Kecik Ibu ngician. Jujur saja Ibu. Kecik Ibu ni menyasa awak ndak jenyo dulu Kok tak terimonya dulu mungkinlah ke kayu gadang wak gini. Kok tak terima dulu mungkinlah ke bini pejabat wak gini. Kan itu. Tu banyak kecik Nabi banyak seperti itu akhir zaman.
Kanlah disampaikan Nabi, wa in asabaka syai'un, ketika sebuah kesulitan datang menghampirimu, fala takul, jangan pernah mengatakan lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Kalau ada aku seperti ini, mungkin aku akan jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tak boleh berandai-andai. Maka perbaiki itu semua, sadari, istighfarkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ampuni diri kita, minta ampun kepada Allah dengan serendah-rendahnya, sehina-hinanya kita di hadapan Allah. Dan terakhir, istighfar itu, kenapa banyak kita beristighfar tapi dosa belum diampuni? Karena kita tidak paham makna istighfar. Astaghfirullah, itu kalimatnya dibagi 3. Pertama ista, yang kedua ghafara, yang ketiga Allah. Ista itu permohonan, permintaan. Apa yang dimohonkan? Ghafara, ampunan. Kasia memohonkan ke Allah, digabung kalimatnya jadi astaghfirullah. Banyak ulama mengatakan, kenapa dosa tidak diampuni? Kadang lidah mengucapkan astaghfirullah, tapi hati tidak ada rasa meminta ampun kepada Allah. Maka ketika mudah mengucapkan astaghfirullah, maka yakinkan dalam hati, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Rasakan dalam hati kita. Maka disitulah minta ampunkan semuanya. InsyaAllah hidayah Allah akan Allah berikan kepada kita nantinya. Yang terpenting tingkatkan takwa dengan amal saleh. Maka insya-Allah Allah berikan kita petunjuk, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dunia maupun akhirat nantinya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih bagi kami yang menyampaikan, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita untuk mendekat kepada Allah. Allah berikan petunjuk kehidupannya untuk kita selama di dunia. Allah berikan kini hidayah bagi kita, dan mudah-mudahan subuh ini kita berkumpul di rumah Allah, mudah-mudahan akan menjadi saksi nanti kita juga akan dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-fakir adaif ilallah, kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya maka mohon dimaafkan. Yang menyampaikan tidak lebih baik daripada yang mendengar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama kini mengintrospeksi diri, dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa merubah diri kita menjadi yang lebih baik nantinya. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.